Assalamualaikum semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Kimia Klinik 2 serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal yang berjudul The Association Between Elevated Lipid Profile and Liver Enzymes, a Study on Bangladeshi Adults. Selamat menyaksikan. Apa itu dislipidemia? Dislipidemia didefinisikan sebagai kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan kadar fraksi lipid dalam plasma. Sederhananya, jika kadar lipid terlalu tinggi atau terlalu rendah, hal ini disebut dengan dislipidemia. Kelainan fraksi lipid yang utama adalah kenaikan kadar kolesterol total, kolesterol LDL dan atau trigliserida, serta penurunan kolesterol HDL. Terdapat beberapa dampak yang timbul karena dislipidemia, antara lain menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular, komplikasi pada berbagai sistem organ, termasuk sistem endokrin, saraf pusat, hati, dan ginjal. Hati memiliki peran penting dalam metabolisme lipid, sehingga abnormalitas dari kadar lipid akan merusak metabolisme dan jaringan hati. Beberapa enzim hati sebagai marker atau penanda spesifik yang digunakan untuk meninjau kesehatan hati, antara lain AST atau aspartate aminotransferase, ALT, alanin aminotransferase, ALP atau alkaline fosfatase, dan GGT atau gamma glutamyl transferase. Dengan begitu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan studi cross-seksional untuk memperkirakan prevalensi dislipidemia dan mengevaluasi hubungan antara profil lipid dan enzim hati pada orang dewasa Bangladesh. Dapat 5 poin pada metode penelitian ini. 1. Desain studi dan pemilihan partisipan. Data dikumpulkan antara Desember 2018 hingga Februari 2020 di Departemen Biokimia dan Biologi Molekuler, Shahjaal University of Science and Technology Bangladesh sebanyak 405 subjek, yang mana subjek ini termasuk dalam beberapa kriteria seperti harus di atas 18 tahun dan tidak memiliki penyakit kronis maupun berat, dan bersedia mengikuti penelitian. 2. Pengukuran antropometri yang meliputi berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, lingkar pinggang dan pinggul, serta tekanan darah sistol diastol. 3. Pengumpulan sampel dan pemeriksaan laboratorium. Sampel yang akan digunakan adalah sampel darah puasa sebanyak 4 ml pada masing-masing partisipan. Sampel darah ini kemudian disentrifugasi untuk diambil sarungnya dan disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius sampai analisis laboratorium dilakukan. Parameter yang akan diperiksa antara lain profil lipid, yaitu trigliserida, kolesterol total, HDL, LDL, lalu enzim hati, yaitu ALP, AST, ALT, dan GGT, serta glukosa darah standar. Seluruh pemeriksaan baik profil lipid, enzim hati, dan juga glukosa menggunakan alat semi-automated biochemistry analyzer sesuai dengan prosedur pada kit reagen yang berasal dari human diagnostic, kecuali GGT yang berasal dari VitroScience. 4. Kriteria diagnostik merupakan nilai yang dijadikan acuan jika terjadi peningkatan atau ketidaknormalan dari parameter yang disebutkan sebelumnya. Dislipidemia dan disfungsi hati dapat dikonfirmasi jika hasil analisis kadar profil lipid lebih dari nilai-nilai yang telah dicantumkan pada tabel berikut. 5. Analisis statistik. Data dianalisis secara statistik dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistik versi 23 dan disajikan dalam bentuk rata-rata plus minus standar deviasi atau persen. Kemudian diuji dengan uji T independen untuk membandingkan variabel antar kelompok berdasarkan jenis kelamin. Kemudian uji chi-square untuk membandingkan prevalensi dislipidemia dan enzim hati yang tinggi, dan uji regresi logistik multivariat untuk mengevaluasi hubungan antara profil lipid dan enzim hati, dengan interpretasi p-value kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa adanya signifikansi tinggi secara statistik. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pada tabel 1 tentang karakteristik awal dari peserta penelitian, terdapat 405 orang dewasa yang diteliti dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Kemudian dihitung rata-rata dari beberapa variabel pengukuran antropometri.
dengan nilai P yang diperoleh merupakan hasil uji T independen dan atau uji chi-square. Kedua, mengenai prevalensi dislipidemia dan peningkatan enzim hati yang ditampilkan dalam bentuk grafik pada gambar 1, di mana grafik A menunjukkan perbandingan antara jenis kelamin dengan marker lipid yang jadi faktor dislipidemia. Terlihat pada grafik bahwa nilai trigliserida dan HDL laki-laki lebih tinggi. Di sisi lain, total kolesterol dan LDL perempuan lebih tinggi. Pada grafik B menunjukkan perbandingan antara jenis kelamin dengan kadar enzim hati, di mana hampir seluruh parameter enzim tersebut lebih tinggi pada jenis kelamin perempuan. Selanjutnya, prevalensi dislipidemia dan disfungsi hati pada kelompok lain. Berikut pada tabel 2 menampilkan perbandingan peningkatan dan kadar marker lipid terhadap enzim hati pada kelompok sehat, hipertensi, dan diabetes. Dari yang sudah ditandai dengan warna merah pada tabel, diketahui bahwa hasil rata-rata kadar marker lipid dan enzim hati kelompok hipertensi dan diabetes lebih tinggi daripada kelompok sehat. Contohnya, untuk variabel trigliserida, pada kelompok sehat rata-ratanya adalah 163 mg per dl, sedangkan kelompok hipertensi adalah 200 mg per dl, dan kelompok diabetes adalah 211 mg per dl. Yang berikutnya adalah prevalensi peningkatan enzim hati pada orang dewasa dengan dislipidemia. Bersambung dari hasil sebelumnya yang membahas prevalensi dislipidemia, sekitar 61% orang dewasa dengan dislipidemia memiliki satu atau lebih kelainan enzim hati. Prevalensi ini terutama pada kadar kolesterol total mengalami kenaikan signifikan terhadap semua enzim, kecuali enzim ALT. Kenaikan signifikan ini bisa dilihat dari nilai P yang kurang dari 0,05. Terakhir, hubungan antara marker lipid dan enzim hati. Terdapat 3 model yang digunakan, yaitu model pertama yang melibatkan usia dan jenis kelamin. Model kedua adalah model pertama yang ditambah dengan indeks massa tubuh, lingkar pinggang, dan gula darah puasa. Sementara model ketiga yang meliputi model kedua ditambah tekanan darah sistol diastol serta aktivitas fisik. Pada kolom enzim gamma GT terlihat adanya perbedaan yang signifikan terhadap seluruh marker lipid masing-masing 3 model karena nilai P kurang dari 0,05. Sehingga didapatkan 88% peserta penelitian dari 405 peserta memiliki satu atau lebih peningkatan kadar lipid seperti yang ditampilkan dalam tabel 3 dan tabel 4. Pada gambar 1, terlihat grafik A yang menunjukkan bahwa pria dalam penelitian ini cenderung memiliki kadar trigliserida dan kadar low HDL yang lebih tinggi dibandingkan wanita. Sebaliknya, lebih banyak wanita yang memiliki kadar kolesterol total dan LDL yang tinggi. Dari penelitian ini didapatkan bahwa diabetes dan hipertensi itu berpotensi tinggi, berisiko dislipidemia dan disfungsi hati, ditandai dengan peningkatan kadar enzim GGT. Penelitian ini juga menemukan bahwa enzim hati GGT memiliki peran penting dalam eksposisi patologi hati terkait dislipidemia. Sebab, signifikansi tinggi yang diperoleh pada tabel 4 menunjukkan hubungan kuat antara enzim GGT dengan seluruh marker lipid. Kesimpulan, menjawab dari tujuan penelitian, maka diketahui bahwa prevalensi dislipidemia dan abnormalitas enzim hati terbukti memiliki keterkaitan satu sama lain. Pada 405 partisipan yang diamati, penderita diabetes dan hipertensi memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mengalami dislipidemia dan abnormalitas enzim hati. Meskipun begitu, dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut untuk memahami mekanisme disfungsi hati yang terkait lipid dengan cakupan populasi yang lebih luas. Sekian video pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.